Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya masih membagikan lagi ya, atau membahas seputaran gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Dan ini murni berdasarkan pengalaman saya ya, sampai dengan membaik dan sembuh ya. Saya doakan untuk teman-teman semoga cepat menyusul sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan kali ini saya mau mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar video saya ya teman-teman ya. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa langsung saya jawab karena keterbatasan waktu ya. Karena saya juga bekerja dan sibuk ya. Kalaupun sudah ada yang saya jawab langsung ya, atau sudah yang saya jawab atau yang belum ya, kemungkinan akan saya bikin video seperti ini ya teman-teman, supaya mewakili juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain ya. Oke teman-teman ya, harap bersabar ya teman-teman ya. Insya Allah juga akan saya jawab satu persatu gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja untuk menyingkat durasinya ya teman-teman ya. Dan jawaban-jawaban ini murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Jikalau ada pertanyaan yang memang saya tidak mengalaminya ya, kemungkinan ya nggak saya jawab ya. Karena apa? Karena saya tidak mengalaminya gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung dari akunnya Susi AH786 ya, menanyakan, di awal-awal perut nggak sakit, sekarang sakit, hilang timbul, lemes kaki, berkeringat, nggak kuat dingin, pandangan kayak gelap, serasa mau pingsan, kalau kambuh kok kayak parah, apa begitu memang mas? Nah, jadi pertanyaan seperti ini sebenarnya sudah saya bahas ya, kembali lagi sebenarnya sudah saya bahas di video-video sebelumnya, tapi nggak apa-apa kalau ada yang tanya, memang ini harus diulang-ulang terus ya, supaya teman-teman yang lainnya juga bisa menyimak ya, yang mungkin belum melihat video-video saya sebelumnya ya. Jadi apa yang dirasakan oleh akunnya Susi AH786 ini ya, saya dulu juga merasakan seperti itu ya. Di awal-awal perut itu nggak sakit gitu, bahkan seperti tidak ada gangguan di perut gitu ya teman-teman. Tapi lama-kelamaan memang perut itu kerasa seperti kayak panas, terus kadang perih gitu ya, terus kadang bulu hati sakit gitu ya teman-teman ya, terus seperti panas dalam, begah, kembung. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Memang sih tidak terlalu yang terlalu yang sakit sampai menjerit sekali, itu tidak ya teman-teman ya. Tapi saya juga merasakan hal seperti itu ya. Kalau untuk lemes kaki, berkeringat, nggak kuat dingin, itu sudah umum sekali ya teman-teman ya, umum sekali. Jadi teman-teman yang lainnya juga kadang merasakan seperti itu ya, termasuk saya juga merasakan ya, yang namanya kaki lemes gitu ya, kaki lemes terus berkeringat, nggak kuat dingin. Kadang malah justru ada yang tidak susah berkeringat ya, susah berkeringat. Nah kalau menurut saya, kalau sudah berkeringat itu tubuh itu kan serasa hangat gitu ya teman-teman ya, itu menurut saya sih malah mendingan ya, dibandingkan dengan tubuh kita itu serasa dingin terus gitu ya, serasa dingin. Kita bawa olahraga, kita bawa aktivitas, tapi tubuh itu terasa dingin dan susah sekali itu berkeringat ya. Itu saya merasakan juga seperti itu. Tapi setelah itu saya juga sudah mulai berkeringat lagi ya, dan ketika saya sudah mulai berkeringat itu justru menurut saya itu malah sudah agak enakan ya teman-teman ya. Kalau kakinya lemas itu ya, kakinya lemas itu ya itu wajar sekali ya, karena kita kan memang mengalami gangguan asam lambung ya, terus kita juga ada anxiety-nya ya teman-teman. Jadi ketika kita merasakan sensasi, pikiran kita itu cemas ya, jadi tenaga itu seperti lemas, nggak berdaya gitu. Bahkan untuk berdiri aja itu gemeteran ya teman-teman. Itu yang saya alami itu seperti itu ya. Jadi ini sudah umum sekali, pandangan kayak gelap ya, serasa mau pingsan. Nah, hal seperti ini biasanya itu terjadi ketika telat makan. Pada waktu itu saya itu sering terjadinya itu kalau telat makan ya teman-teman, telat makan. Tapi bukan berarti pada saat saya sudah makan pun itu pandangan seperti itu, rasa mau pingsan itu langsung membaik, tidak juga. Biasanya saya tuh nunggu beberapa jam gitu, nanti reda lagi gitu ya. Ya 1 jaman lah kira-kira ya, 1 jaman itu reda lagi. Memang perasaan-perasaan seperti ini saya juga alami ya teman-teman, dan mungkin di teman-teman yang lainnya juga banyak yang merasakan hal seperti ini, karena kita sedang mengalami gangguan asam lambung ya, GERD ya teman-teman ya,
dan disertai dengan anxiety, bahkan mungkin psikosomatis ya. Jadi wajar kalau sensasinya seperti itu ya. Nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Saya juga dulu merasakan hal seperti itu. Tetap jaga 3P-nya secara konsisten ya. Semoga semakin membaik ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Lisnasari. Alhamdulillah, makasih, pas banget saya tuh lagi takut persis seperti yang Mas omongin, takut sekarang jadi tenang lagi. Oke, ini apa ya, video apa ya? Oh, ini yang bingung sudah sembuh atau belum gitu ya. Jadi memang kadang kita merasakan kebingungan di saat kita itu sudah membaik, terus kumat lagi, terus drop lagi gitu. Kita merasa bingung ya akan kondisi seperti itu ya teman-teman. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah cemas ya teman-teman. Ya, memang dalam proses pemulihan menuju sembuh, proses seperti itu memang harus dilalui ya teman-teman ya. Nggak usah khawatir ya, tenang saja ya teman-teman ya. Yang penting tetap konsisten jaga 3P-nya ya, untuk pola hidup sehatnya ya, pola makan yang teraturnya dan bagus ya teman-teman, dan pola pikir yang positif ya. Insya Allah nanti akan semakin membaik ya teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya Fitriani. Assalamualaikum Mas, dari Padang nih. Bagaimana cara menghilangkan rasa beban di kepala? Dan kalau mau bertemu orang, rasanya takut banget. Apalagi ada keluarga yang ngajak bepergian jauh. Wah, rasanya nggak sanggup. Bagaimana ya Mas cara supaya badan kita stabil lagi? Nah, cara supaya badan kita stabil lagi. Nah, ini kalau menurut saya ya, nanti kalau teman-teman itu sudah kondisi asam lambung GERD-nya itu dan beserta anxiety, mungkin psikosomatisnya juga ya sudah membaik ya teman-teman ya. Kondisinya itu perlahan-lahan itu akan stabil lagi. Memang tidak langsung ya teman-teman, ini melalui proses ya. Jadinya ketika kita itu merasakan kayak kepala itu berat ya, kediangan ya, sempoyongan, terus kadang terasa enteng sekali, kadang seperti itu, terus kadang terasa cenut-cenut, kadang seperti kayak ada semut jalan. Pokoknya di area kepala itu nggak nyaman ya teman-teman, nggak nyaman. Dan ditambah lagi pikiran kita ya teman-teman, pikiran kita itu selalu ketakutan ketika kita itu membayangkan akan bepergian jauh, melewati kemacetan ya, atau melewati banyaknya lampu merah, atau kita akan bepergian ke tempat keramaian-keramaian termasuk pasar atau acara-acara tertentu ya. Itu kita timbul rasa takut atau rasa cemas, itu wajar ketika kita sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya. Tapi untuk menghilangkan itu ya teman-teman, menurut saya itu harus dilatih ya. Pertama memang dari 3P-nya. Dari 3P-nya itu dikonsistenkan ya teman-teman, untuk kita mengurangi sensasi-sensasi fisik yang timbul ya. Nah, setelah sensasi fisik yang timbul itu mulai berkurang, nanti kan anxiety-nya itu turun. Nah, kita itu baru kendalikan yang anxiety-nya ya teman-teman ya. Kita perlahan kendalikan anxiety-nya. Kita perlahan-lahan itu kita melatih gitu ya, melatih kita itu bepergian gitu ya, walaupun deket-deket gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Memang kalau harus ditemanin dulu, nggak apa-apa, karena saya pun dulu seperti itu ya, berlatihnya seperti itu, harus ditemanin. Jadi perasaan seperti ini menurut saya itu wajar sekali ya, karena saya dulu juga mengalami hal tersebut ya teman-teman ya. Jadi nggak usah panik, nggak usah cemas, insya Allah gangguan asam lambung dan anxiety ini akan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke, lanjut lagi, minum dulu saya. Masih dari akunnya Fitriani ya. Mas buat tutorial olahraga buat aslam dong. Insya Allah ya. Insya Allah nanti akan saya bikinkan tutorial singkat olahraga apa saja yang saya jalani pada saat saya itu terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya. Memang saya seringkali menyarankan olahraga ringan gitu, tapi saya belum kasih tutorialnya ya. Tapi sebenarnya olahraga yang ringan seperti apa ya, cukup jalan kaki saja teman-teman ya, cukup jalan kaki di pagi hari ya, tanpa menggunakan alas kaki, nggak usah terlalu jauh-jauh, nggak usah terlalu capek, tapi lakukan rutin ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini dari akunnya Dadang-Dadang ya.
akunnya dadang-dadang. Sabar teman-teman, saya udah 1 tahun lebih ngerasain pusing keliengan sampai duduk aja berasa kayak mau ambruk. Mungkin bener kata mentor kita yang paling membandel itu pusing keliengan. Nah, ini akunnya dadang-dadang. Kemungkinan apa yang pernah dirasakan sama dengan apa yang saya rasakan ya teman-teman. Memang keliengan ini memang menurut saya yang ada di saya ya, ini bisa saja berbeda dengan teman-teman. Itu paling bertahan lama, paling membandel teman-teman ya. Jadi sabar saja ya, sabar saja. Ini buktinya dari akunnya dadang-dadang itu dulu pernah merasakan seperti itu ya, pernah merasakan seperti itu. Dan memang harus sabar gitu menghadapinya, itu sabar. Jadi kalau kita itu terburu-buru, nanti kita itu akan semakin seperti tertekan, dan ketika kita itu tertekan itu malah sensasi itu akan bermunculan dan terus bermunculan ya. Intinya teman-teman tetap sabar, tetap berusaha ya, jangan lupa berdoa ya. Namanya gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini banyak sekali yang sudah sembuh, dan semoga teman-teman akan menyusul sembuh ya, amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut lagi. Ini akunnya Danu Hendro Purnomo ya. Mas, saya bingung, 4 hari yang lalu saya kerja dari pagi sampai sore yang mengharuskan tangan saya bekerja full. Kebetulan saya kidal, saya sering sakit belikat mas, apalagi sejak GERD anxiety. Nah, saya bingung mas, efek belikat apa GERD ya? Ketika mau berdiri atau mau duduk, ulu hati saya sakit banget. Tapi alhamdulillah sudah semakin membaik mas. Awal hari itu sampai bangun pun susah. Mudah-mudahan efek belikat saja mas. Nah, kalau menurut saya begini, ketika kita itu bekerja berat ya, dalam proses pemulihan, apa yang pernah saya alami pun itu sama ya. Jadi ketika bangun tidur itu seperti badan itu kaku semua ya teman-teman. Dan di beberapa anggota tubuh itu biasanya ada yang nyeri atau sakit sekali, atau kalau bahasa Jawanya itu jarum gitu, jarum seperti seperti ya pokoknya susah digerakin. Nah itu seperti itu. Nah kebetulan ini Mas Danu Hendro Purnomo itu ada di belikat yang sakit. Nah kemungkinan ya kalau belikat sebelah kiri ya, karena ini kan bilang katanya kidal gitu ya, karena mungkin faktor terlalu kecapean ya di tangan kirinya ya. Karena untuk orang dengan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, ini pengalaman saya ya, itu kalau kecapean ya, itu memang berefek. Jadi efeknya itu ada yang 1 atau 2 hari setelah melakukan kerja berat itu ya teman-teman ya. Ada yang langsung berefek ketika kita bekerja berat di paginya, itu sorenya menjelang tidur itu sudah kerasa, dan besok bangun tidur itu baru kerasa banget gitu ya teman-teman. Tapi ada juga yang 2-3 hari itu baru kerasa. Nah, kalau kondisi seperti ini ya, ini apakah efek GERD atau efek belikat ya? Ini sebenarnya saya nggak begitu ini ya teman-teman, nggak begitu pasti ya, nggak begitu pasti menentukan apakah ini efek belikat atau efek GERD gitu ya teman-teman ya. Nah, karena menurut saya, karena ini kan sudah bekerja berat ya. Kalau dulu saya pada saat bekerja berat itu juga akan merasakan hal seperti itu sama ya teman-teman ya. Nah kalau saya itu dulu di belikat, kalau saya dulu di sini nih sebelah kanan, karena saya itu dulu itu kan merumput gitu ya, lari begini terus. Nah itu belakangnya itu sakit ya. Tapi apa hubungannya dengan GERD ya? Tentunya karena kita itu sedang menderita gangguan asam lambung GERD. Jadi pada saat kita itu bekerja keras atau bekerja yang terlalu korsir, pasti ada efek yang ditimbulkan ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya Gorua Manyawa ya. Bang, saya sudah bisa makan pedas, tapi baru dikit-dikit saya sudah bisa aktivitas lancar. Tapi kalau sholat pikiran kemana-mana, terus kayak capek, habis lari-lari gitu. Tambah telapak kaki terasa lengket. Apakah ada yang seperti saya? Solusinya bang? Oke, teman saya jawab ya teman-teman ya. Nah, ini minta solusinya ya.
kembali lagi ya teman-teman ya, ketika teman-teman itu meminta solusi apapun itu ya dari sensasi-sensasi yang muncul ya teman-teman, itu kan sifatnya meredakan sementara ya teman-teman ya. Ujungnya adalah akarnya itu yang kita itu harus perhatikan ya, atau kita fokus ke penyembuhan ya, tentunya dari gangguan asam lambungnya ya, dari GERD-nya ya, dan dari anxiety-nya ya teman-teman. Nah, ini juga harus difokuskan karena kalau sumbernya itu ya, kalau sumbernya dari asam lambung, GERD dan anxiety ini juga kita tidak fokuskan untuk pemulihan ya, sensasi-sensasi itu akan bermunculan terus ya teman-teman ya. Jadinya penting sekali ya untuk kita itu fokus kepada pemulihan dari asam lambung, GERD dan anxiety. Nah, ketika teman-teman merasakan hal seperti ini ya, pikiran kemana-mana, terus kayak capek habis lari gitu ya, terus telapak kaki terasa lengket, itu yang seperti saya alami ya, itu memang efek atau sensasi dari asam lambung, GERD ya, dan beserta anxiety ya. Kalau pikiran kemana-mana itu tentunya kita itu karena merasa cemas ya, jadi pikiran itu kemana-mana ya, itu dari anxiety-nya itu biasa itu seperti itu. Saya pun juga sudah sholat gitu ya, pada saat sholat itu nggak konsen, itu juga saya itu sering dulu seperti itu ya teman-teman ya. Ketika sedang sholat kita mencoba khusyuk ya, tiba-tiba itu pikiran itu datang dengan sendirinya, itu sesuatu hal yang wajar ya teman-teman ya. Nah, untuk solusinya ya, fokus kepada pemulihan dari asam lambung, GERD dan anxiety. Tentunya pertama-tama dengan teman-teman itu menerapkan 3P ya, pola hidup sehatnya, pola makan yang teraturnya, dan pola pikir yang positif ya. Lakukan konsisten, insya Allah akan semakin membaik ya teman-teman ya. Salam sehat selalu kita semua, amin amin ya. Oke, lanjut lagi karena ini masih banyak sekali ya teman-teman ya. Saya coba satu persatu ya, mumpung lagi santai ya teman-teman ya. Dari akunnya Agustinus, mau tanya apakah rasa mau pingsan itu karena penyakit asam lambung atau anxiety? Karena saya merasa lambung saya baik-baik, tapi tetap saja rasa mau pingsan itu muncul. Dan justru munculnya pada saat kerja atau beraktivitas. Semoga dijawab, terima kasih. Oke, akan saya jawab Mas Agustinus ya. Jadi perasaan mau pingsan ya, atau perasaan tiba-tiba itu pikiran itu nggak enak, seperti melayang-layang, badan ringan, tiba-tiba itu mata itu gelap kayak mau pingsan lah, pokoknya kayak mau ambruk gitu ya. Itu sering dirasakan itu pada saat aktivitas, karena pada saat aktivitas itu kita itu badan itu kita gerak, pikiran kita itu nggak fokus ya, pikiran itu kemana-mana, apalagi kita itu sering memikirkan sensasi-sensasi yang timbul ya. Terus setelah sensasi yang timbul itu kita pikirkan lagi dampak kedepannya ya, dampak terparahnya, dampak ini dan itu dan sebagainya, terus memikirkan lagi apakah bisa sembuh, apakah. Intinya ya teman-teman, pada saat teman-teman itu beraktivitas ya, usahakan teman-teman itu konsentrasi kepada apa yang sedang dilakukan gitu ya. Aktivitas apa gitu, contoh misalkan sedang lagi beres-beres rumah, atau lagi apapun, atau lagi bekerja dimanapun ya, teman-teman fokus kepada pekerjaannya gitu ya. Jadi ketika teman-teman itu sedikit santai saja, terus teman-teman itu memikirkan sesuatu hal apa gitu, nanti itu pikiran itu ini lagi, liar lagi gitu, memikirkan lagi ini, itu dan sebagainya. Jadi kalau bahasa Jawanya ya, diselimur. Jadi ketika kita itu akan berpikir ke suatu hal yang tentang sensasi atau tentang sesuatu hal yang menakutkan dan lain-lain gitu ya, itu buru-buru kita alihkan saja ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk Mas Agustinus itu tidak merasakan merasakan tidak ada keluhan di lambungnya ya teman-teman, kemungkinan ini karena anxiety-nya itu masih tinggi ya. Jadi coba pahami dulu ya pemicunya apa dari anxiety itu. Bisa saja Mas Agustinus ini seperti saya dulu itu ya, ketika sensasinya sudah berkurang gitu ya, pokoknya sudah jarang, tapi anxiety saya masih tinggi dan masih merasakan hal seperti itu ya teman-teman ya, masih merasakan
rasa mau pingsan gitu ya, keliengan gitu, sempoyongan, dan parahnya lagi pada saat kita itu beraktivitas gitu ya teman-teman ya. Tapi tetap semangat, nggak usah takut, nggak usah khawatir, banyak sekali yang merasakan hal seperti itu. Jadi ketika perasaan itu muncul ya, atau rasa seperti itu muncul ketika kita sedang beraktivitas, langsung buru-buru kita alihkan, kita fokuskan kepada pekerjaan kita. Semoga bisa membantu ya. Oke, lanjut lagi dari Anggara Mukti ya. Beberapa hari ini ulu hati saya terasa tertekan Mas, seperti minta disendawakan, tak minta sendawakan itu kenapa ya? Padahal makan saya sudah enak, tidur nyenyak, kerja nyaman, 3P saya masih rutin, makan saya tetap, tidak makan aneh-aneh, malah saya masih mantap pedas dan asam. Oke, ini sudah bagus ya teman-teman ya, sudah 3P, tapi kok 3P terus nggak aneh-aneh makannya, tapi kok merasakan seperti di ulu hatinya serasa tertekan ya. Coba Mas ini sering minum air hangat dan untuk porsi makannya sedikit-sedikit gitu ya, karena mungkin saja ya memang di dalam lambung kita itu masih sensitif gitu ya, ada sensitif gitu, walaupun kita makanan itu sudah menghindari yang pedas, yang kecut, yang pokoknya yang pantangannya itu kita sudah hindari, tapi ketika lambung kita itu masih sensitif ya, baik itu sama nasi atau sama apa gitu kan bisa saja gitu ya. Nah itu akan terjadi kembung gitu ya, atau begah gitu ya. Ketika begah itu nggak keluar-keluar, nggak sendawa gitu, itu akan seperti naik ke sini dan menekan di ulu hati sini ya. Jadi terasa kayak mengganjal, kayak ya pokoknya nggak nyaman ya. Terus kepingin sendawa tapi susah sendawa, biasanya seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa minum air hangat ya. Biasanya setelah minum air hangat nanti dibawa berdiri, jalan-jalan sedikit. Nah diusahakan memang sendawa ya, apalagi kalau bisa sampai kentut itu biasanya itu akan enak ya, akan lega ya gitu ya teman-teman ya. Jadi biasakan ketika mengalami hal seperti ini teman-teman itu minum air hangat ya, minum air hangat dulu ya, santai saja, relax gitu ya, jangan waduh kok saya sesek, kok saya ulu hati saya sakit, minum hangat, jangan terburu-buru seperti itu, santai saja, cari air hangat, minum air hangat, kita minum pelan-pelan saja ya, kita teguk gitu, nikmatin saja, nikmatin air mengalir gitu ya, nikmatin. Sudah gitu kita bawa berdiri ya, kita bawa berdiri, tunggu sampai dengan turun ya, setelah itu nanti berdiri, kita jalan-jalan sedikit, biasanya itu akan sendawa ya. Kalau susah sendawa begini teman-teman ya, ini diketok-ketok begini ya, dada ini diketok-ketok seperti ini ya. Biasanya itu nggak sampai 1 menit itu, kalau memang ada begah, ada kembung, insya Allah itu akan sendawa ya teman-teman ya. Dulu saya sering melakukan hal seperti ini ya teman-teman ya, semoga bisa membantu ya. Kita lanjut lagi, masih banyak pertanyaan dari teman-teman. Oke, ini dari Rosaliana 27 Putri Norita. Oke, hadir Mas, semangat untuk sembuh walaupun keliengan masih enggan untuk pergi. Ditunggu vlog jalan-jalan sehatnya Mas, insya Allah ya. Karena masih sibuk bekerja, saya sebenarnya ingin sekali ya bikin vlog yang saya bisa membawa teman-teman itu ke tempat-tempat yang mungkin bisa relaksasi gitu. Contoh misalkan ke tempat-tempat yang memang bagus sekali untuk terapi dari anxiety ya, atau dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety, itu kan butuh sesuatu yang fresh ya, segar. Itu saya ingin sekali, tapi keterbatasan waktu saya ya teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman saja ya. Ini menjawab pertanyaan dari teman-teman aja kadang itu saya itu juga butuh waktu yang harus benar-benar saya itu menyempatkan gitu ya, ya maklum saja lah, karena memang saya itu bekerja ikut orang, jadinya waktunya itu terbatas ya. Jadi kalau malam pun saya itu kadang juga mau bikin video gitu ya, tapi sudah capek ya, saya bawa istirahat gitu ya teman-teman ya. Oke, insya Allah nanti sesekali akan saya selingi dengan vlog-vlog jalan-jalan sehatnya ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Sumarni Malingkaan ya.
Bang, saya mulai membaik. Yang masih mengganjal itu setiap mau pergi, pasti isi pikiran itu seperti gimana nanti jika pergi saya mati mendadak. Emang gitu ya Bang? Oke teman-teman, ini maaf ya, saya sambil tersenyum-tersenyum gini karena saya dulu juga merasakan hal seperti itu teman-teman ya. Jadi itu wajar sekali, normal sekali ketika kita menderita gangguan asam lambung yang disertai dengan anxiety. Pasti kita itu akan selalu kepikiran ya teman-teman. Ketika kita akan berpergian kemanapun ya, ketika anxiety kita itu masih tinggi, itu kita selalu kepikiran gitu ya, selalu kepikiran nanti kalau di sana itu gimana, nanti kalau pingsan siapa yang nolongin, nanti kalau ambruk ada yang kenal enggak, ada yang nolongin saya enggak, terus nanti kalau ada yang enggak tahu gimana gitu ya. Pokoknya banyak sekali dari sensasi-sensasi dari anxiety yang masih tinggi ini, banyak sekali. Tapi harus dilatih ya teman-teman, harus dilatih. Karena apa teman-teman, nanti dilatih supaya biasa kita melakukan seperti itu, nanti akan terbiasa ya teman-teman, insya Allah ya. Semoga bisa membantu, tetap berlatih walaupun harus ditemenin. Oke, langsung lanjut lagi ya. Dari akunnya Randa Saputra. Oke, menanyakan, mengapa ya Pak, saya masih ngalamin hidup seperti tidak nyata, perasaan dan pikiran tidak nyata. Kemungkinan anxiety-nya masih tinggi ya. Jadi kalau anxiety dan psikosomatis gitu ya, itu kan kita itu seperti hidup di dunia lain ya. Atau kalau pengalaman saya begini, jadi apa yang kita lihat ya, apa yang kita dengar itu seperti nggak ngerespon gitu ya, nggak ngerespon. Bahkan kita itu keluar rumah, di sana itu ada anak kecil main, ada orang lewat, terus ada orang ngobrol, terus ada itu seperti saya tidak bisa masuk ke sana gitu, tidak bisa masuk ke obrolan, bahkan pandangan saya itu seperti buram-buram seperti itu, dan di situ itu malah justru pikiran saya itu tambah nggak karu-karuan ya, ini gimana, kenapa saya begini ya. Itu wajar sekali ya, itu umum sekali dirasakan oleh penderita gangguan asam lambung dan anxiety, apalagi anxiety-nya itu masih tinggi ya. Tapi saran saya tetap harus dilatih ya. Seperti mimpi atau seperti tidak nyata, tetap harus dilatih, harus keluar, harus bersosialisasi. Oke, semoga bisa membantu, semoga lekas membaik. Lanjut lagi dari akunnya Nidia Anggita. Sensasi yang menakutkan kalau rasanya mau sendawa tapi susah Mas Irin, itu hampir setiap menit. Oke, jadi kalau mau sendawa itu susah ya, mungkin bisa pakai cara ini yang dulu saya lakukan ya. Ketika kita sudah minum air hangat, udah berapa kali minum ini saya ya. Jadi ketika minum air hangat, sudah minum turun ya, terus kita ketuk-ketuk ya di antara sini lah, pas di dada gini ya, di area dada gini, tengah atasnya gini ya, agak ke sini, kita ketuk-ketuk gini ya. Biasanya dalam kurang lebih 1 menit itu akan sendawa ya. Biasanya itu akan ganjel di sebelah sini gitu, kayak mau sendawa tapi susah gitu ya. Biasanya lakukan seperti ini ya. Insya Allah nanti kalau itu memang kembung begang itu akan sendawa dengan sendirinya ya. Gitu ya. Gini-gini aja, nggak usah terlalu kencang gitu ya, sedang aja gitu ya, sedang aja, itu biasanya akan sendawa ya teman-teman ya. Oke, semoga bisa membantu. Terus dari akunnya Farhan, iya benar Mas, pusing keliengannya lama banget hilangnya, kaki pun lemes banget kalau diajak berdiri, pusing keliengan sampai sakit. Oke, sudah saya bahas tadi ya, memang sensasi keliengan ini cukup bertahan lama ya. Jadi untuk teman-teman tetap jaga 3P-nya ya. Jadi kita fokus ke pengobatan atau fokus kepada pemulihan, fokus kepada penyembuhan penyebabnya, yaitu gangguan dari asam lambung, GERD dan anxiety. Oke, kita langsung lagi ya. Ini masih banyak sekali ini. Bisa kejawab semua atau tidak? Ini udah berapa menit? Oke, lanjut lagi saja ya. Dari Roma Irawin, Mas kenapa dikit-dikit terasa badan nggak enak, serasa les-lesan kayak mau panik gitu, tapi cepat membaik lagi. Oke, nggak apa-apa Mas, hal seperti itu nggak apa-apa, itu wajar sekali ya. Semakin kita memahami, semakin kita amati ya, biasanya itu ada pemicunya ya.
pemicunya, entah dari mana pemicunya, Mas sendiri yang tahu ya, Mas sendiri yang tahu. Kalau saya dulu kan saya selalu amati ketika ada perasaan itu muncul, biasanya itu kadang ada, misalkan kita memikirkan sesuatu atau kita telat makan mungkin, atau kita mendengar berita-berita tertentu, itu biasanya ketrigger dengan seperti itu akan rasanya itu les-lesan gitu ya, seperti lemes, nggak berdaya, itu seperti itu ya teman-teman ya. Coba Mas Roma Irawin coba amatin ya, ketika merasakan hal seperti itu amatin dari mana, atau mungkin dari pikiran yang terlalu banyak sesuatu hal yang dipikirkan gitu ya. Oke, lanjut lagi dari bontot aja, hadir sensasi muncul Mas, punggung belikat nyeri, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, santai saja gitu ya teman-teman ya, kan sudah biasa kadang muncul. Oke teman-teman, ada telepon masuk tadi ya. Jadi harus diulang lagi gini ya. Oke, untuk siapa tadi ya, untuk akunnya bontot aja ya, hadir sensasi muncul Mas, punggung belikat nyeri. Untuk punggung belikat nyeri itu udah umum ya, itu biasanya merasakan hal seperti itu, dan itu biasanya hilang timbul ya, dan biasa saja itu karena kecapean ya. Jadi di belikat sini itu kadang bisa juga karena posisi tidur ya teman-teman, posisi tidurnya itu sering miring ke kiri gitu, itu juga bisa menyebabkan hal seperti itu ya teman-teman. Nggak usah khawatir, nggak usah cemas, biasanya 1 atau 2 hari itu atau 3 hari itu nanti akan berangsur membaik lagi gitu ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Arema. Mas, punggung ngilu sakit, kepala pusing, seluruh badan ngilu, urin keruh, dan berpikir penyakit berat. Oke, jangan terlalu berpikir ke penyakit yang berat ya teman-teman. Karena apa? Karena ini akan semakin menjadi kita itu cemas ya. Ketika teman-teman sudah memeriksakan ke dokter dan teman-teman itu dinyatakan terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, fokuslah kepada pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Memang kadang terpikir karena sensasi-sensasi yang muncul itu seperti kita itu terkena penyakit yang berat. Bahkan kita menduga-duga sendiri gitu ya, walaupun sudah disampaikan oleh dokter, kita itu seperti nggak percaya akan diagnosa dari dokter. Nah, hal seperti inilah yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi nggak usah menebak-nebak sendiri atau mendiagnosa diri sendiri kita terkena suatu penyakit yang berat gitu ya. Ketika terjadi perubahan sedikit-sedikit, misalkan contoh urin itu keruh ya, bisa saja teman-teman itu habis makan atau mengkonsumsi minuman tertentu ya yang bisa menyebabkan keruh ya. Tapi biasa pada saat normal pun dulu ya, ketika kita baru bangun tidur biasanya itu kan kencing itu keruh dan berbusa gitu ya. Nggak usah khawatir, nggak usah cemas, dan teman-teman kalau selalu berpikiran bahwa teman-teman itu terkena penyakit yang berat, malah nanti sensasi itu enggak berkurang, malah justru kecemasannya itu akan lebih tinggi. Jadi tentunya teman-teman itu sudah memeriksakan ke dokter dan dinyatakan terkena gangguan asam lambung, GERD ya, mungkin disertai dengan anxiety ya. Memang seperti itu, perasaannya itu seperti itu, seperti kita itu punya pikiran atau punya sesuatu yang berat gitu ya, penyakit yang berat gitu ya. Baik teman-teman, lagi ini dari akunnya Bang Lahi-Lahi ya, Mas kalau asam lambung kadang pikiran kosong, hampa ya Mas, penglihatan tidak fokus. Iya seperti itu, karena biasanya asam lambung yang sudah disertai dengan anxiety ya, itu pikiran itu seperti kosong gitu ya, pandangan itu kabur, buram gitu ya. Itu asam lambung atau GERD yang sudah ada anxiety-nya ya teman-teman, yang disertai dengan anxiety. Itu sensasi seperti itu saya dulu juga merasakan, bukan sebentar ya, cukup lama ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah cemas, fokus kepada pemulihan dari asam lambung GERD-nya ya yang disertai dengan anxiety. Tetap terapkan 3P secara konsisten, insya Allah akan semakin membaik ya. Lanjut lagi dari akunnya Lintang Ramadan Al-KIB ya, Mas Sultan bikin video tentang vitamin B kompleks dong, berapa lama Mas konsumsi vitamin tersebut, terus selama konsumsi reaksi yang dirasa bagaimana? Bismillah, pasti sembuh, sehat, kuat lagi seperti dulu, amin ya robbal alamin. Salam sehat, matur suwun Mas. Oke, kenapa saya tidak terlalu banyak membahas masalah
vitamin atau obat-obat medis tertentu ya, karena apa yang saya konsumsi itu saya konsultasikan dengan dokter. Jadi kalau saya membahas terlalu banyak atau saya membahas hal seperti itu kan sebenarnya itu kan saya sendiri itu takutnya gini ya, takut saya gitu ya, karena saya dulu juga pernah mencoba ya teman-teman. Jadi apa yang saya tonton itu minum obat ini, terus minum vitamin ini, minum vitamin itu tanpa saya itu berkonsultasi dengan dokter ya teman-teman ya. Dan itu malah saya itu seperti tambah gak karu-karuan gitu ya. Ketika saya muncul sensasi ini itu dan sebagainya kan saya terus lihat video, terus menyampaikan bahwa obatnya ini dikasih ini, kasih ini, kasih ini. Nah itu saya coba sendiri ya teman-teman, saya coba sendiri beli di toko obat, beli di apotek, beli di sini. Malah gimana ya teman-teman, malah saya itu tambah gak karu-karuan. Nah saya nggak mau terjadi seperti itu kepada teman-teman tentunya ya. Jadinya untuk teman-teman, untuk masalah obat, untuk masalah vitamin ya, konsultasikan dulu dengan dokter. Dan ketika dokter menyarankan atau untuk mengkonsumsi vitamin-vitamin tertentu ya, termasuk saya dulu minum vitamin B kompleks, apa reaksinya ya gitu ya teman-teman ya. Untuk reaksi pertama itu memang menurut saya itu ya biasa saja gitu ya, biasa saja gitu ya. Mungkin setelah minum 1 minggu itu mungkin baru ada ini ya, yang dulu saya rasakan gitu, mungkin ada efeknya gitu tuh baru 1 mingguan lah kalau nggak salah gitu ya, 1 mingguan itu ada efeknya ya. Jadi saat minum vitamin B kompleks memang seperti ada agak ketenangan sedikit gitu ya, ada ketenangan sedikit, nggak langsung wah saya minum itu terus jadi tenang, enggak, sedikit demi sedikit lah teman-teman, sedikit demi sedikit. Entah itu karena saya juga kondisinya semakin membaik atau memang karena pengaruh vitamin tersebut gitu ya, tapi memang saya mengkonsumsinya. Dan untuk teman-teman ketika mau mengkonsumsi vitamin ini, saya sarankan sekali konsultasikan dulu dengan dokter ya teman-teman ya. Dan kenapa saya tidak membahas hal seperti itu ya, karena saya juga berjalan beberapa metode gitu ya. Dengan waktu itu kan dengan saya itu sudah ceritakan bahwa saya itu berobat medis, konsumsi vitamin, dan saya juga menerapkan 3W. Jadi apakah dari vitamin ini yang bikin saya membaik dari pikiran-pikiran yang terlalu tegang atau apa ya, itu walau alam ya saya juga kurang tahu, tapi memang saya mengkonsumsinya. Dan berapa lama saya mengkonsumsi ya teman-teman ya. Nah berapa lamanya, kemungkinan saya itu sampai habis sekitar 6-7 botol kalau nggak salah ya, 6-7 botol gitu, yang 1 botol isinya itu 30. Dan reaksi apa saja yang saya rasakan waktu itu adalah reaksi di urin gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika buang air ya gitu ya, itu warnanya itu kan pekat. Itu awal-awal juga cemas gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang anxiety-nya masih tinggi ya, ketika teman-teman sedang mengkonsumsi vitamin-vitamin tertentu dan air kencingnya itu menjadi keruh atau berwarna gitu ya, biasanya itu kan akan cemas, akan panik ya. Biasanya itu karena obat-obatan tertentu atau vitamin-vitamin tertentu ya. Jadi reaksinya apa saja ya, menurut saya sih ya seperti itulah gitu ya. Kalau di perut apa yang saya rasakan, karena saya masih ada sedikit sensasi-sensasi gitu ya, jadi saya nggak jelas apakah itu reaksi dari vitamin atau memang reaksi dari asam lambungnya ya teman-teman ya. Tapi pada saat saya itu mengkonsumsi vitamin tersebut ya, memang saya itu merasakan semakin membaiknya sedikit demi sedikit gitu ya itu karena waktu itu kan memang saya itu untuk makannya gitu ya, untuk makannya walaupun dengan sudah dengan protein ya, dengan sayur atau dengan buah gitu ya. Nah mungkin saya itu juga masih kurang gitu ya, jadi dibantu dengan vitamin gitu ya teman-teman ya. Kenapa saya nggak terlalu banyak membahas seperti ini, karena saya takutnya teman-teman itu akan langsung beli ini karena karena ini bisa membaik dengan ini gitu ya. Saya tidak bicara dengan saya mengkonsumsi vitamin ini saya terus membaik karena vitamin ini ya, tidak teman-teman. Karena apa? Karena saya juga menjalankan bukan hanya dengan minum vitamin saja. Saya terapkan 3P konsisten. Saya juga berobat medis ya, saya juga konsumsi vitamin ini gitu ya teman-teman. Tapi biasanya dari dokter biasanya memang direkomendasikan minum vitamin B kompleks jika kita memang tubuh kita itu sudah memerlukan vitamin tersebut ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ya, masih banyak ini ya.
Oh, ini dua lagi. Oke, dari akunnya Aco Mustan. Mas, kalau selama sakit Aslam merasakan Mas, kalau selama sakit Aslam merasakan terus sensasinya gimana? Apa ada yang sama kayak saya ya? Semoga kita semua sehat dari penyakit ini. Amin ya Allah. Oke, untuk Mas Aco Mustan ya, selama sakit Aslam merasakan terus sensasinya gimana? Ya memang pada saat kita itu awal-awal kita merasakan gangguan asam lambung ya, GERD dan anxiety ini ya teman-teman, itu sensasinya itu bermunculan setiap hari, bermunculan ya, berganti-ganti, rasa ini rasa itu, pokoknya sungguh luar biasa nikmat lah ya teman-teman ya, dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala ya. Dan tapi nanti seiring berjalannya waktu, ketika teman-teman itu sudah memahami tentang gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, saya yakin teman-teman itu akan semakin membaik. Teman-teman terapkan 3P konsisten ya teman-teman. Kalau teman-teman perlu mengkonsumsi obat medis, teman-teman konsultasikan dengan dokter ya. Teman-teman harus periksa dulu ya, periksa dulu kondisi teman-teman itu bagaimana, tingkatannya bagaimana, karena bisa saja masing-masing orang itu berbeda ya, tingkat sakitnya itu berbeda dan perlu obat yang berbeda dosisnya, atau mungkin ada yang dikasih obatnya sedikit, ada yang banyak, itu juga nanti berdasarkan pemeriksaan ya. Saya sarankan periksakan dulu ke dokter. Oke, lanjut lagi dari akunnya Mikholi Abadi ya. Setiap sore badan seperti meriang, apakah sampean dulu juga mengalami seperti itu Mas, dan gimana cara mengobatinya? Oke teman-teman ya, ini sesuatu hal yang sangat umum sekali terjadi pada penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Badan meriang, seperti panas tapi kita tidak demam ya, seperti pilek tapi seperti hidung hitam mampet ya, seperti pilek tapi tidak pilek ya. Terus badan itu greges, pokoknya nggak karu-karuan lah, pokoknya nggak enak sama sekali. Itu umum sekali dan banyak sekali teman-teman di sini pasti merasakan hal tersebut ya. Karena apa? Karena memang kita sedang mengalami gangguan asam lambung itu ya teman-teman. Jadi efeknya atau sensasinya itu ya seperti itu, seperti kita itu merasakan meriang setiap hari. Pokoknya nggak nyaman, badan dingin, sudah pakai jaket pun masih dingin ya. Belum lagi nanti badan itu nggak nyaman, pokoknya kayak kita itu sedang meriang terus setiap hari ya. Itu biasanya itu akan akan banyak itu di sore hari ya, setelah asar sampai dengan maghrib ya. Nah nanti biasanya itu akan reda itu di setelah isya itu biasanya itu reda ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah cemas, nggak usah panik ya teman-teman. Selama teman-teman itu masih berusaha untuk masih ada semangat dan berusaha terus fokus kepada pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya, dengan menerapkan 3P secara konsisten ya. Dengan kita itu belajar terus, melatih diri kita terus ya, kita coba afirmasi yang positif ya, insya Allah teman-teman itu akan semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Tentunya teman-teman juga harus berdoa dan itu wajib ya teman-teman ya. Saya doakan semoga teman-teman itu semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu, ini udah lama ya, mungkin akan dijadikan 2 part ini ya. Gitu ya. Oke, lain kali dilanjut lagi ya teman-teman ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.